Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Mafaza dengan NPM 21522011041 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SHMH pada mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan membacakan tugas mata kuliah Filsafat Hukum tentang mencari kasus. Saya mendapatkan kasus tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin berumur 27 tahun meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Oliver Cafe, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi, pihak kepolisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida. Cyanida juga ditemukan oleh Puslap-4 Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mirna pada saat kejadian Jessica, dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, dan kronologi terakhir dari ayah Mirna. Penyelidikan kepolisian pada awal berkembang kasus kematian Mirna. Kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna ini tidak wajar. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi di Oliver Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua orang temannya, Mirna dengan dua orang teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Polisi juga meminta keterangan dari pegawai Oliver Cafe. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi termasuk pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Juga dua orang teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya diminta keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Polisi diketahui mencari celana yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian itu, namun hingga kini celana tersebut belum ditemukan. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini, Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesankan minum ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 7.45 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Banyak kontroversi yang beredar terkait pembunuhan berencana yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal karena diracun saat meminum kopi es ala Vietnam. Salah satu kontroversi yang paling diperdebatkan adalah tidak terdapat rekaman yang secara otentik menunjukkan bahwa Jessica benar-benar menuangkan cyanida ke dalam es kopi yang diminum Mirna. Tetapi terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum Mirna sedemikian rupa sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak ditangkap oleh kamera CCTV. Beberapa
Kontroversi lainnya yang muncul beredar kutipan pembicaraan WhatsApp antara Jessica Mirnahani dan seorang temannya bernama Vera tertanggal 1 Januari 2016. Dalam kutipan pembicaraan tersebut, Jessica sempat bertanya perihal dokter umum yang melakukan praktik di Grand Indonesia. Netizen dihebohkan dengan beredar foto dua orang wanita yang diduga sebagai Jessica dan Mirna berada di sebuah kamar. Sebelumnya juga beredar kabar bahwa Jessica merupakan penyuka sesama jenis atau lesbi. Jessica membantah hal tersebut. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menjelaskan bahwa dirinya sempat membaca pesan-pesan di aplikasi WhatsApp di ponsel milik anaknya sesaat setelah anaknya meninggal. Edi menyebutkan bahwa ada salah satu percakapan antara Jessica dan Mirna yang menyebutkan bahwa Jessica menginginkan untuk dicium oleh Mirna. Setelah melewati 32 kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Sejalan dengan dakwaan, hakim menyimpulkan bahwa Jessica membunuh Mirna sebagai pembalasan dendam karena berulang kali menyuruh Jessica putus dengan Patrick O'Connor, mantan pacar Australianya. Setelah kasasi yang cukup lama, pertama kali ditolak di Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Artijo Alkostar, Salman Lutnan dan Sumardi Yatmo yang dengan suara bulat menolak kasasi Jessica,